Zala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha. Amin. Innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Hendaklah kamu memperhatikan apa yang telah kamu perbuat untuk hari esokmu. Bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Asr ayat yang ke-18. Bapak dan Ibu, bundaku, orang tuaku yang dirahmati Allah, seluruh musibah yang sedang diuji Allah keimanannya. Malam ini mari kita kembali berucap puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperkenankan diri kita untuk kembali hadir di rumah yang bertua ini dalam rangka melaksanakan takziah pada malam yang kedua. Kita berharap almarhum yang baru saja kita antarkan ke dalam kuburnya, Allah dapat menerima amal-amal perbuatan yang dilakukan selama kehidupannya. Dan Allah akan mampu mengampunkan dosa-dosa yang ia perbuat selama perjalanan kehidupannya. Sehingga kelak kita berharap dia akan ditempatkan pada suatu tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada sahibul musibah kami titipkan kata, bersabarlah. Karena tidak ada senjata yang ampuh untuk menyikapi dalam suatu peristiwa kehilangan, bentuk apapun itu, selain bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ditegaskan Allah dalam surah Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memberikan pahala kepada orang-orang yang bersabar dalam menghadapi apa yang telah ditentukan Allah dalam garis perjalanan kehidupan. Insya Allah mudah-mudahan dengan nilai-nilai kesabaran itu akan mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada kita para hadirin, para jamaah takziah yang dirahmati Allah, kita berharap kitalah yang dipilih Allah untuk dipakaikan sebuah pakaian yang berwarna hijau. Nama pakaian itu kata Rasulullah adalah yang baru biha, yang hanya diberikan kepada orang-orang yang datang untuk memberikan si tawar sedingin, untuk memberikan kabar gembira kepada saudaranya yang sedang berluka atau tertimpa musibah. Insya Allah semua itu Bapak dan Ibu akan kita peroleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembari daripada itu salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman yang telah menjadi uswatun hasanah bagi kita keseluruhan. Bapak dan Ibu, para hadirin yang dirahmati Allah, tujuan kedatangan kita ke rumah yang bertuah ini ada 3 maksudnya. Maksud yang pertama adalah apa yang disampaikan oleh Allah yang dibacakan oleh Korea kita tadi. Wabassiris sabirin. Sampaikanlah berita sabar kepada orang-orang yang sabar. Sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Sabar di dalam apa? Tatkala mereka tertimpa musibah, lalu mereka berkata, aduh, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Baiklah bunda, tugas kita yang pertama menyampaikan kabar gembira. Kabar yang kedua kita sampaikan adalah masih seputar yang dibacakan oleh Korea kita tadi. Jika kita sudah menyampaikan kabar gembira itu, tentu bertanya kita, apa kabar gembira yang kita sampaikan? Maka di ujung ayat surah Al-Baqarah 157 tadi diingatkan kepada kita bahwa ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah. Dengan sendirinya nilai-nilai kesabaran itu Allah akan datangkan kepada diri kita, merupakan bentuk kasih sayang,
Bentuk pertolongan sebuah kasih sayang. Kalau tidak karena kasih sayang itu Bapak dan Ibu, tidak mungkin malam kado itu datang. Kalau banyak bukti-bukti yang sudah ditunjukkan Allah. Tertimpa musibah siang itu, lalik tidak mengimbau datang. Tidak ada orang yang mencari. Kita ceritakan riwayat kejelas tegas terjadi di hadapan kita. Ya Allah ya Tuhan, meninggal ayahnya. 3 orang yang datang melayat. Anaknya 3 laki-laki, seorang perempuan. Bareknya ibu, kami mengantarkan jenazah untuk disolatkan. Kurang seorang lain. Dimbulah abang becak. Ya Allah ya Tuhan, Pak barak membayar Bapak sehari ke Pak kami bayar. Kurang seorang lain Pak, kita mak mana ada kita orang. Ya Allah ya Tuhan, saya karena apa? Kalau orang yang sering memutuskan silaturahimnya, ada musibah di depan, di belakang, dan di samping rumahnya, cuek, tidak peduli. Hati-hati kita Bu ya. Karena apa? Orang yang datang kepada malam itu adalah untuk menyampaikan kabar gembira, menyampaikan bahwa pertolongan Allah itu ada datang. Apa contohnya? Itu malam yang kedua masih bertahan kita, meskipun ada begitu yang menunggu kita dengan piala dunia. Banyak sponsor itu. Tahu-tahu itulah sebentar begitu datangkan. Kita tunggu sampai jam 2 balik. Anda mau kecekan kita Ustaz Bah. Dalam bukan Fungsi kita yang ketiga Bapak dan Ibu, layak hulul jannah katia nyani katia rahmi. Untuk bersilaturahim, karena kata Rasulullah tidak ada surga bagi orang yang memutuskan silaturahim. Makanya kepada kita alangkah naiknya kita benda sama-sama kita di dalam. Ada puluh orang yang BSKT. Becak. Jadi kata protokol, mudah-mudahan kita lah nanti yang mendapat syafaat dari Rasulullah. Orang di sampingnya saja SKT-nya becak. Tidak dapat Bu, tidak dapat. Tapi memang tidak di situ. Kalau di kampung lain masih banyak itu SKT. Bukannya masuk ke dalam rumah, ada di situ dia dulu. Mengapa di sekitar kita bukan dari Allah ya? Tapi nggak di situ. Pemahaman kepada kita itu. Nah, kalau begitu Bunda, apa yang akan kita sampaikan kepada sahibul musibah? Nah, itu intinya. Kalau ada orang yang meninggal datang kita ramai menyampaikan kata-kata gembira itu, tentu kepada orang yang kita tuju. Almarhum kota Rangambo Takanambo, aduh istrinya. Aduh, ya. Aduh anaknya. Aduh, itulah yang kita sampaikan tuh. Aduh keluarga kenaikan. Aduh, itulah kita sampaikan tuh. Kalau kaki ibu yang datang ke menyampaikan kitanya, tapi nak perwakilkan ke Diambo untuk menyampaikan. Kok sampai seorang-seorang kita memecek, dibuat nilai kalau salah. Apa nanda kita sampaikan kepada kita keseluruhan Bapak dan Ibu? Hadirin yang dirahmati Allah. Ada 3 pesan Allah yang disampaikan kepada kita dalam bentuk rahasia. Ada 3 pesan Allah yang disampaikan kepada kita rahasia. Yang tidak bisa diketahui oleh siapapun meskipun seorang Nabi dan Rasulnya Allah. Maka yang akan kita bahas ini kan tidak 3 Bunda. Kalau 3 7 hari lagi baru selesai kita. Yang pertama rahasia Allah itu apa? Dirahasiakan kematian datang kepada kita. Kok tidak dirahasiakan Allah itu ya Allah? Mungkin orang-orang yang bejat sikap dan tingkah lakunya. Tahunya 2 hari lain tidak mati, tidak keluarnya dari itu. Jikir saja minta ampun, istighfar yang mesti mau capai 3.500 sehari itu. Lalu tahunya anda mati. Maka landasan kajian kita yang akan kita sampaikan adalah berpedoman kepada surah Al-A'raf ayat 34 kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa likulli ummati ajalin. Fa idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat itu memiliki ajal. Tapi kalau datang ajal itu kepada seseorang hamba, tidak ada yang mampu untuk menolaknya. Tuhan, tunggu dulu Tuhan. Ada yang baling salah yang mau kerajukan. Tunggu saja dulu Tuhan. Aduh Bunda. Tuhan, baca bela kematian hamba kau sejak COVID Tuhan tak laku le jaga hamba. Lakilah hendak yang boleh matikan Tuhan. Karena kematian itu rahasia oleh Allah.
Maka di dalam surah Al-Imran 185 Allah tegaskan, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Bapak dan Ibu, kita di dalam tuh sadanya nanda mati. Yang di luar juga ikut-ikutan sadanya nanda mati. Tapi kata Rasulullah, kematian itu sengaja dipergulirkan satu persatu. Ambo malam ko mohon maaf. Allah dua balik kalian mutajiyah. Ya. Dua balik kali, semua malam ko tiga balik ke ulah. Karena apa? Raun berputar terus. Karena apa? Dicelah-celah sadunya itu kematian hari. Termasuk di rumah yang bertuaku, dipanggilnya seorang ayah yang tercinta dari tengah-tengah anak-anaknya yang sedang mengharapkan kasih sayangnya, dari cucunya yang sedang manja-manjanya, khusus kepada dari seorang istri yang ditinggalkan. Bercerita kita tentang kematian Bapak dan Ibu, kematian itu kata Rasul sesuatu yang sangat menakutkan. Tapi bagi orang yang beriman itu sangat diharapkan. Karena apa? Inya takut luntur imannya itu baru dicabut Allah ini. Maka orang yang beriman itu diharapkan kematian itu nanti datang. Ya Allah ya Tuhan, semoga kematian yang bokok dalam kematian yang husnul. Itu harapan kita. Kematian itu sengaja dipergulirkan satu persatu. Maka dipertanyakan, mengapa indah adil Allah? Dicarinya ada orang di sini meninggal nang kayu raya terbahak-bahak. Yang miskin yang tidak berdaya dipanggil oleh Allah. Mohon maaf Bapak dan Ibu. Tua bukanlah menjanjikan dirinya untuk duluan mati. Tidak. Almarhum kok anak 10 tahun mati. Meninggal dunia. Kapatan ada yang sampai tahun dulu. Ada yang 7 tahun sedang sekolah. Ada yang 50 tahun, ada yang 32 tahun. Sadunya bervariasi. Artinya apa? Menunjukkan bahwa kematian itu setiap kita akan merasakannya. Indah adilnya di mana Bapak Gecegan? Tapi Allah dikatakan, ya indah adilnya tentang mengapa orang yang miskin itu dulu dimatikan. Mengapa tidak orang yang kaya? Bah, siapa dikenal menyumbang dia? Tapi yang pasti Allah itu adil, ingin memanggil orang yang tidak duduk di muka pintu. Kok sampang ada orang yang duduk di muka pintu dicabut oleh Allah tidak? Berarti Allah tidak adil. Jangan orang lain duduk di muka pintu. Depan bukannya ingat. Kematian itu untuk tidak kita pertakutkan dan untuk tidak kita jual belikan dan untuk kita sogok. Oh Tuhan, meninggilah dulu. Ustazlah dulu kata Ustaz, memakai ceramah di mulut. Makanya keadilan Allah itu dipanggilnya manusia itu tidak berdasarkan huruf abjad. Bukan berdasarkan absen. Kok sampanglah berdasarkan abjad ya Allah ya Tuhan. Habisnya kok P. Habisnya sudah P apa? S. PQRST. Makanya bersiap-siaplah. Kok Ambon dulu terakhiran kematiannya mudah. Jen Ambon. Tapi khawatir Ambon Bapak dan Ibu. Kok sampang lampu yang terakhir dimatikan Allah. Saya pelaksana fardu kifayah. Makanya berserah diri kepada Allah karena apa? Rahasianya itu adalah salah satu bentuk kematian dirahasiakannya. Apanya keuntungannya bagi kita yang hidup dirahasiakan Allah kematiannya? Supaya kita bersungguh-sungguh dalam beribadah. Karena kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat 56. Kuciptakan jin dan manusia semata-mata dalam untuk beribadah kepadaku. Maupun kita tanya, usia yang kita miliki sepanjang perjalanan kehidupan kita, ala sejauh mana kita beribadah? Mau kita tanya diri kita sebelum kita dicabut oleh Allah, ala berapa banyak ibadah yang kita lakukan? Terkadang Bapak dan Ibu kita dilalaikan oleh perjalanan kehidupan dunia. Maka seringkali puas menyatakan kepada kita, jika hidup di atas dunia ini adalah kaya, orang yang beruntung, maka dijamin orang yang kaya itu banyak yang kikir.
Banyak yang tidak mau membelanjakan hartanya di jalan Allah. Ya Allah, kalau kita dana sekali barang ke presiden ke Bali, samalam 7,5 juta. Ambo habis lambo saya sudah barang ke tutanya sudah jam 82 juta. Kamak ke 35 juta tidak sanggup. Maka kalau memang target Allah orang yang kaya, maka banyak orang yang kaya tidak mampu menyelamatkan dirinya dari azabnya Allah. Karena apa? Kiki, badangki, tambah panis. Banyak kepada hiburan yang kaya itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kami dari panitia pembangunan masjid. Ada tahu, Pak. Ibat yang berat. Ya, pulang tidak datang lalu cari aku. Anda apa bisa bantu? Tidak ada. Tapi ada orang amat dia nih itu. Yang kita sabar lem. Tapi dakik kami ini lem. Saya tahu gitu lah. Allah kalau bisa. Tidak ada. Rupanya bunda, kalau orang kaya konon kikinya nanda mati. Oh itu. Itunya Pak. Itunya Bu. Maka jangan coba-coba kiki. Maka kalau Allah tingkatkan derajat kita, jangan kita tingkatkan gaya hidup kita. Allah juga ronjong yang tiga dibandingnya sebuah lain. Justru menggoyang-goyang itu saja. Tak jia pun katanya juga. Tak boleh nampak itu garonjong. Bukan pasukan saja. Tiok kajalah menggawi kapal itu ya Allah ya Tuhan. Hati-hati, balanjokan bunda harta munah tu kajalan Allah. Sebab kalau munah pertahankan itu, mati munah bini kedua memakai. Iya, bini kedua memakai bunda. Palela dia barang ke jenazah lagi termet. Banyak juga barang mendiang kuda tanah atau punya kau tuan. Tumpal ambuyu iya. Kenapa sih Ibu nak bendahara dalam rumah tangga tuh Bu. Oh, kita posting diri kita untuk balanjo di ajaran Allah. Karena apa? Parisu Allah akan memanggil di dalam surah Al-Imran 130 sampai dijelaskannya. Walladina yunfikuna bisarra'i wadarra. Orang yang pertama sekali dipanggil Allah untuk mengambil ampunannya dan masuk ke dalam surga yang dijanjikannya adalah walladina yunfiku bisarra wadarra. Orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah baik secara tidak berkemampuan maupun secara berkemampuan. Belanjakan hartanya baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan yang berlebihan dalam dirinya. Maka kaidah ajaran Islam kata Rasulullah, bersedekah itu, berinfak itu boleh secara terang-terangan. Boleh. Tapi jangan tulen tong. Baik-baik infaknya 3 sak semen, dimbonya rebana. Baca rebana. Kutak rebana lah benda. Ya toiba. Mengapa itu? Mengarak, hendak mengapa? Magi berjong kami ceritanya, tidak 3 sak semen. Padahal rumahnya bertingkat. Mobilnya mengkilat. Uangnya berlipat. 3 sak semen diundangnya nasi. Ya tiba, dipasang yang belum berusaha panjang jalan kok. Luar biasa. Kalaulah itu jaminan manusia itu kaya, karena banyak manusia itu yang kaya di hadapan Allah, tapi tidak bisa menyelamatkan dalam kehidupannya ketika Allah membuka pengadilan di yaumil mahsyar. Kata Uwas, jikalau pangkat, harta dan jabatan itu membuatmu mulia di sisi Tuhan, banyak orang yang berpangkat yang dihinakan oleh Allah. Banyak orang pejabat yang dijatuhkan oleh Allah harga dirinya. Sampai kini tidak muncul sesudah ingot di Prodeo. Maka kabar itu memberi tamsilan untuk dirahasiakan Allah seperti itu agar apa? Agar kita yang memiliki pangkat dan jabatan harus kita jago. Maka hari ini Bapak dan Ibu, orang masih menghormati, orang masih menghargai diri kita. Bukan karena pangkat dan jabatan yang kita miliki, tapi karena Allah belum membuka aib kita.
Kok sampang Allah membuka aib kita Bapak dan Ibu ya, tanaman kita orang yang terdahulu. Wah, Ustaz sama anak dari takjil ya. Bakal datang zakat deh. Masih pesantren kata. Di banyak orang masuk ke situ karena apa? Tobat ini. Jadi lakukan nilai. Sudah keluar. Lah orang yang ditangkap narkoba itu. Putus hukumannya sekian dibayar. Keluar. Baru masuk lagi. Maka ada usulan kalau 3 kali masuk tembak mati harus. Karena tidak ada efek jerah. Itu sekedar mengingatkan kepada kita. Maka di dalam ajaran Islam diingatkan kalau orang sudah terjebak di narkoba itu jangan lagi kepercayaan. Dirinya saja sanggup dikhianatinya oleh orang lain. Itu sekedar membuang kepada karena kematian itu rahasia Allah. Untuk apa dirahasiakan Allah? Agar kita benar-benar bersungguh wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan kujadikan jin dan manusia semata-mata dalam untuk beribadah kepada aku maupun kita tanya diri kita sering menyatukan. Banyak guru ambo ceka. Cikara. Batang ketapang di pinggir laut, jatuh bunganya dimakan ikan. Kalau datang malaikat maut, kemana badan kita larikan. Udah, sudah datang selera. Kok sampanglah kita dipanggil Allah dalam keadaan maksiat, ya Allah ya Tuhan. Tidak nanggung ajak kita. Barisuk kita di dalam kubur. Maka kata Rasulullah, kubur itu adalah proses awal manusia untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya. Dalam kubur lah. Kalau lempangnya dalam kubur itu Bapak dan Ibu, maka dipastikan baris insya Allah lempangnya berhadapan dengan Allah. Karena apa? Ia akan dijaga ketat oleh malaikat. Maka ada yang lewat tuh sesumbar mengecekkan. Gus Duranyuk ini kena baru ditanya malaikat. Karena tiap hari orang datang ziarah. Karena kata hadis itu 7 langkah orang yang terakhir dari situ masuk malaikat ke dalam. Sampai kini kalau berapa puluh tahun Gus Dur mati. Katanya. Maunya dalam agamaku jangan main-main kita udah. Apalagi kita panutan. Sedangkan tidak perlu panutan kita wajah-wajah ibadah kita begitu sendok tanahnya di hadapan. Karena kalau kita beribadahnya kita nak tahu sama Tuhan. Maka jam pulang bek, dan mana ni? Hai kamu nak? Apa tahan kan tak panutan apa? Hai mau tak jia? Aku nak kan tak beriman. Ya mana lainnya. Itulah. Aku tahan kan biar jangan menonton apa Piala Dunia. Padahal tim kesayangan aku ini. Itu pemahaman kita bunda. Ingat, rahasia kematian itu tidak ada yang tahu. Termasuk kepada Rasul. Terkecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah. Itu tujuan kita yang pertama, memberikan si tawar si dingin kabar gembira. Yang kedua, rezeki kita itu dirahasiakan oleh Allah. Maka setiap kehidupan pasti ada rezekinya. Maka sering kita dengar para ulama kita mengecek, kalau dulu perempuan itu belum menikah masih bisa buat rezekinya. Tapi kalau menikahnya, apa dulu rezekinya itu? Baik itu menikah, seret kehidupan kami. Kos utang saja, tidak bisa tabari. Nah, hati-hati. Ajaran Islam membuat penelitian kepada kita. Kalau nikah kita di awal 1 sampai 5 tahun, itu cobaan dari dia. Maka banyak kita bunda waktu menikah susah. Bali susah tak tahu, apa dibuat air haji. Makanya kepada kita diingatkan penelitian belakangku memberi temuan kepada kita. Bunda ketika kita terasa hamil di dalam diri kita, maka kita jagolah sikap kita. Seringlah membujuk-bujuknya di dalam. Sabar ayah dah. Angkuk konulahi barisu insya Allah 9 bulan 10 hari. 2 tahun pula mau menyusui yang. Sabar ayah dah. Pelajar ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Datang mana laki pulang karena joget tadi joget jantungnya kok mendang-mendangnya. Datang laki ke didang, oh iya dah. Anak saudara baris ayah dah. Enggak. Ada orang yang hamil bayi tuan meminta mangga muda. Itu mesti dicilok pula. Apa enggak lahir baris anak jadi pancilok. Mitos. Oke, jangan sampai milir anak kau baris sudah kita mangga di situ itu. Jangan tahu orang. Itu
sebuah kini kau bunda. Jadi mitos. Yang kedua, ala tahunya hamil. Ada keyboard, tak mau turun dari keyboard. Lagunya tuh apa? Hitam-hitam kulitku. Lah ya anak ya Allah ya Tuhan. Karena doa. Hati-hati kita bunda. Rajaki, ada manusia itu diciptakannya. Maka kalau kita mati bapak dan ibu, rajaki kita tuh Allah diambil Allah. Pai sakratul maut saja pun kita, setetes nasi pun tidak ada tampaknya di dalam kita. Setetes air pun tidak ada tampaknya di dalam kita. Maka sering kita terkecoh. Allah masuk ruang ICU. Ya Allah pulang ala taluknya oleh tegak. Sampai di rumah. 8 bobak. Jadi bahasa saya untuk nasi kuning muntahkan ya kamu kuah. Tidak ada tampil. Haus. Tidak ada tampil. Maka kata Rasulullah, orang yang sakratul maut itu akan dipertontonkan segala bentuk apa yang dilakukannya dalam hati dunia kok. Maka kalau kita cari bunda, sering kita mencari, kok ada orang yang sakratul maut haus katanya. Itu pertanda apa? Ada yang tidak terbayarkan gaji karyawan atau nangabon. Hilafnya. Kata Rasulullah, bayarkan upah buruhmu sebelum kirim. Itu apa yang tidak? Baginya sabu. Matinya haruslah. Itu pemahaman kepada kita kan yang sudah digambarkan bahwa rahasia kematian itu digambarkan oleh rahasia rezeki itu. Tapi rezeki itu jangan pola cemas kita. Rezeki itu pasti tahu di mana alamat kita. Kita nang tidak tahu di mana letak rezeki kita tuh Bapak dan Ibu. Rezeki. Rahasia Allah. Maka jangan pula kita bersedih hari ini. Jika ada seorang hamba mendapatkan rezeki itu berlebih, jangan pula sombong, angkuh dan takabur kita. Sarkurang kami ini. Dan gituan rezeki sakit di balik cincin. Mangim orang salah katanya. Melalakkan cincin. Maka kata Allah, jika hari ini kamu mendapatkan rezeki dari Allah itu belum seberapa, itu hanya setetes. Kok setetes, jangan pulang, jangan sombong gitu bunda. Dan orang pun yang tidak mendapatkannya, jangan kamu kecewa, jangan kamu bersedih. La tahzanin Allah ma'ana, kata Allah dalam surat Taubat 40. Tidak mendapat rezeki itu, jangan bersedih, jangan berduka. Karena apa? Allah itu tetap bersama dengan kita. Maka mintalah. Hari ini tidak ada rezeki gitu Tuhan. Kapatang lapo sama muda. Ambo pedagang. Kalau 3 minggu berapa buka dasar. Itu lagi nih bunda. Resiko kita ini. Ya Allah ya Tuhan susah ini. Nanda pedagang kita kurang. Alat makan modal. Barang lagi lo habis dulu. Tapi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang raja. Nah, bersabar kita bunda jika rezeki itu belum datang ke kita. Karena apa? Ada tiba dan saatnya besok akan disampaikan kepada kita. Yang ketiga rahasia Allah itu amal. Amal adalah merupakan perbuatan nilai-nilai kebaikan yang dipertontonkan oleh seorang hamba di hadapan Allah. Maka kepada kita Bapak dan Ibu, kalau datang kita ke dalam suatu majelis, ambil posisi yang tegak, duduk tenang diam, pandangan. Karena apa kata Imam An-Nawawi Al-Batani, kamu sedang dinilai Allah beribadah saya rakaat banyak. Ada orang lain datang takziahnya, handphonenya dan 4 ribu. Ya, main skater. Ada. Makanya bunda kalau datang kita boleh pun diutus Allah malaikat datang. Dicari siapa yang datang ke malam sama malam itu. Baris pasar naik, dicari tidak ada orang itu. Itu nama itu tidak datang memang itu. Karena rahasia amal itu tidak tahu kita bunda apa amalan kita yang akan memasukkan diri kita ke dalam surga. Padahal kita meminta untuk dimasukkan ke dalam surga, Jannatun Naim, surga Firdaus. Tapi dalam keadaan semuanya kok kita tidak mampu menghadirkan diri kita pada posisi orang yang sedang beribadah kepada Allah. Macam ceritanya. Padahal kepada kita Bapak dan Ibu Rasulullah ada 3 keterangan
yang diberikan Allah kepada seorang hamba itu, yang harus dilakukannya, yang sangat disukai oleh Allah. Ketenangan itu apa? Yang pertama, ketika ada orang membaca Al-Quran, maka kepada kita bu, salam perhatikan Islam. Allahu Akbar.